pastinya masih semangat ya. Atau jangan sampai ada yang belum bangun ya sampai jam segini. Coba perhatikan, harus bangun pagi ya supaya punya semangat untuk hari ini. Kalau masih jam 8 belum bangun, wah seperti apa? Jangan sampai tadi orang tuanya sudah absen, anaknya masih tidur ya. Silakan cepat bangun seperti biasa kita sekolah, bangun, sarapan, mempersiapkan diri, mandi dulu ya, mandi dulu supaya segar. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa ya. Kita berdoa, Ibu yang pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu atas pertolonganmu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan mulai segala aktivitas kami, terkhusus Tuhan kami akan memulai pelajaran kami. Karena Engkau membimbing kami Tuhan, memberikan kami akal budi, sehingga pelajaran yang kami terima dari Bapak Ibu guru boleh tertanam baik dalam hati kami. Keluarga kami Tuhan, orang tua kami, dan Bapak Ibu guru yang mempersiapkan pelajaran di sekolah, kiranya Engkau memberkati mereka. Doa ini kami sampaikan dalam terang-terang Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, topik kita untuk hari ini kita membahas tentang hari yang sudah buka bukunya kemarin. Sudah lihat di situ apa? Nah, topik kita untuk hari ini kita akan membahas tentang menjelaskan contoh persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Kalau Ibu kemarin Ibu sudah jelaskan ya tentang keragaman suku dan keragaman budaya. Kalian sudah tahu apa itu keragaman suku dan apa itu keragaman budaya. Ibu kira semuanya sudah perhatikan penjelasan Ibu sebelumnya. Nah, Ibu kasih contoh dulu, sedikit dulu dalam kelas kita ya. Seperti ini, misalnya si Angela itu asalnya dari Toraja, si Kenan, si Deon asalnya dari Toraja, si Mangun, Brandon itu asalnya dari mana? Asalnya dari Dayak atau dari Kalimantan. Kemudian si Michael, si siapa lagi yang asalnya dari Batak. Nah, kalian ini dalam kelas 4 ya, semuanya di dalam kelas 4. Coba perhatikan ya, semuanya dalam kelas 4. Ada di kelas itu ada Bintang, ada Tia, ada si Cika ya, teman kita yang baru ada Cika. Nah, mereka itu perempuan atau laki-laki? Mereka itu adalah perempuan. Kemudian ada si Tian, ada siapa lagi yang laki-laki? Ada Ibu lupa kelas 4 ini. Ada Brandon, dan sebagainya ya. Nah, kalian itu berbeda di dalam kelas. Ada perbedaan jenis kelamin, ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, tapi dalam perbedaan itu kalian membentuk persatuan, dan dari persatuan itu kalian membentuk kesatuan. Kesatuan yang kalian bentuk itu kalian satu menjadi kelas 4 ya. Nah, itu contoh yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Untuk lebih rincinya nanti dan lebih jelasnya kalian akan memperhatikan dalam penjelasan Ibu. Diperhatikan dengan baik, siapkan catatannya, dicatat yang penting ya. Tidak boleh tidak ada catatan, kosong catatan PKN, awas. Ibu akan periksa ya. Diperhatikan dengan baik, tidak ada yang hanya putar videonya, hanya lihat tugas supaya cepat-cepat kerja tugas bisa main. Tidak boleh, harus diperhatikan penjelasan Bapak Ibu guru dari awal sampai akhir, ditonton videonya. Kalau perlu, kalau belum paham itu diputar ulang-ulang. Oke? Silakan disimak penjelasan Ibu. Nah, yang pertama Ibu akan bahas kata persatuan dan kesatuan dulu ya. Kita harus tahu dulu apa itu persatuan dan apa itu kesatuan. Oke, persatuan itu berarti utuh, tidak terpecah belah. Nah, dari persatuan itulah membentuk kesatuan. Kesatuan itu tunggal. Coba perhatikan dua kata ini, semuanya berasal dari kata dasar satu ya. Satu berarti tunggal. Nah, ini adalah perbedaan antara agama yang ada di Indonesia, kemudian perbedaan antar suku yang ada di Indonesia, dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, kemudian ada Pulau Kalimantan, dan selanjutnya ada Pulau Sulawesi.
Kalau ini adalah Papua ya, Pulau Papua. Kemudian yang terakhir adalah Pulau Jawa. Nah, cuma itu yang Ibu jelaskan ya, 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, dari perbedaan agama, perbedaan suku, dan terdiri dari berbagai pulau, Indonesia disatukan ya. Semuanya itu disatukan sebagai bangsa Indonesia. Coba perhatikan di situ benderanya. Nah, itulah tadi yang Ibu jelaskan mengenai persatuan dan kesatuan. Karena di Indonesia itu kalian sudah tahu, Ibu pun sudah jelaskan bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, terdiri dari banyak budaya, terdiri dari 6 agama ya yang Ibu sudah jelaskan, karena memang ada 6 agama yang sudah diakui di Indonesia. Ibu kasih tahu lagi ya, atau sudah tahu? Pasti sudah tahu semua, itu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, semuanya ini disatukan, membentuk kesatuan menjadi bangsa Indonesia. Sudah pernah mendengar peribahasa tentang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita belajar pada gambar sapu berikut. Sini Ibu ada menggambarkan sapu yang sudah diikat dan sapu yang belum diikat dan sapu yang hanya terdiri dari satu lidi. Oke, Ibu mau tanya dulu sama kalian, yang mana yang mudah kalian pakai? Satu lidi atau sapu yang belum diikat atau yang sudah diikat? Ya, tentunya yang bisa dipakai itu adalah sapu yang sudah diikat. Nah, kemudian kalau kalian mau mematahkan, yang mana yang mudah dipatahkan? Tentunya yang satunya. Nah, itulah kalau kita membentuk kesatuan itu pasti kokoh ya, pasti teguh. Nah, coba perhatikan di sini apa makna persatuan dan kesatuan. Tentu ada maknanya ya. Maknanya itu bersatunya ragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu, menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah yang Ibu umpamakan tadi dari peribahasa dan kemudian gambar sapu ya. Kalau sudah membentuk kesatuan itu berarti itu utuh, tidak terpecah belah lagi. Nah, sekarang Ibu menjelaskan satu persatu contoh persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Kalau dalam IPS kemarin ada sedikit ya, Ibu sudah jelaskan secara terperinci, bukan jelaskan sekarang. 1. Toleransi beragama. Dari kata toleran berarti kita harus saling menghargai ya, karena kita terdiri dari beberapa agama di Indonesia, berarti kita harus saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, sejak dari kecil kita itu harus menanamkan sikap saling menghargai. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Masa kecil mereka ya sudah bergaul dengan orang yang berbeda agama dengan mereka. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, sekarang gambarnya itu menceritakan tentang para pemimpin agama ya. Ini adalah pemimpin agama yang ada di Indonesia. Mereka tetap bersatu. Nah, kalau dari kecil kita sudah menanamkan sikap menghargai antara umat beragama, sampai besar pun atau dimanapun nanti kita akan tetap menanamkan sikap toleransi antara umat beragama. Nah, sekarang yang Ibu jelaskan lagi yang kedua adalah gotong royong. Kalian sudah tahu apa itu gotong royong? Gotong royong itu adalah kerja sama. Coba perhatikan di sini, kerjasama itu tidak hanya dilakukan di sekolah atau di masyarakat ya, tapi yang paling penting itu kita mulai dari keluarga dulu. Kalau sudah terbiasa melakukan gotong royong di rumah, pasti akan terbiasa. Di sini ada satu keluarga yang sama-sama membersihkan rumah. Kemudian ada gotong royong di sekolah. Sering kita lakukannya gotong royong di sekolah, membersihkan lingkungan sekolah. Kalau ada teman yang membersihkan, kita tidak boleh melihatnya. Nah, di sini, sini adalah contoh gotong royong yang ada dalam masyarakat. Kalau di sini kalian perhatikan, mereka sedang membersihkan selokan. Tidak hanya orang tua yang ada di situ, tapi anak-anak pun ada. Yang ketiga adalah tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif ini mungkin belum pernah kalian dengar ya. Tidak diskriminatif artinya tidak membeda-bedakan.
tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya meskipun berbeda ya. Perhatikan gambar di sini. Mereka diskriminatif terhadap pembedaan jenis kelamin karena mungkin dia hanya perempuan di situ, jadi teman-temannya membedakan, tidak mau bersama dia. Nah, kemudian kalau ada kesalahan orang, kita tidak boleh selalu menuding ya, karena mungkin dia selalu berbeda dengan kita, maka kita selalu menghindari dia. Seperti ini, kita selalu mengucilkan teman kita. Kalau di sini mungkin karena dia berbeda suku ya, dia mengucilkan temannya, mereka mengucilkan temannya. Tidak boleh seperti itu, tapi mari kita selalu bergandengan tangan meskipun kita berbeda suku, seperti dalam kelas kita ya, karena dalam kelas kita sudah ada beberapa suku. Nah, kalian di situ tidak boleh diskriminatif ya, tapi harus selalu bergandengan tangan, harus selalu bersama. Apapun yang kalian kerjakan tidak boleh saling membedakan, tetapi mari selalu bersama. Keempat adalah musyawarah. Musyawarah itu apa? Itu adalah mufakat atau pembicaraan bersama. Mufakat atau musyawarah itu tidak dilakukan oleh satu orang, tapi itu dilakukan oleh dua atau lebih orang. Di musyawarah itu biasa dilakukan dalam bentuk kelompok ya, karena ini tentang membicarakan pendapat. Nah, coba perhatikan di sini, ini adalah musyawarah antar umat beragama. Di sini tidak hanya satu agama yang ada, tapi mungkin dari berbagai agama. Mungkin di sini menceritakan tentang program-program keagamaan, ya, program-program keagamaan yang akan dilakukan dalam satu lingkungan. Nah, di sini kita harus selalu menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Di sekolah pun itu biasa terjadi musyawarah ya. Musyawarah dalam bentuk kelompok belajar atau musyawarah dalam bentuk pemilihan ketua kelas, itu biasa terjadi ya. Kita membicarakan bersama siapa yang kita akan tunjuk sebagai ketua kelas kita ya. Karena itu harus menurut pendapat semua orang. Kalau sudah sepakat, berarti itu yang ditunjuk. Itu contoh musyawarah di dalam kelas. Tidak hanya dilakukan oleh siswa, tapi bisa dilakukan juga guru dengan murid atau guru dengan kepala sekolah. Nah, ini adalah contoh musyawarah dalam keluarga. Tidak hanya di sekolah atau di masyarakat terjadi musyawarah, tapi dalam keluarga pun ada musyawarah antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, antara orang tua dengan orang tua. Musyawarah dalam keluarga berarti itu biasanya membicarakan tentang masalah keluarga. Kalau orang tua dengan orang tua mungkin masalah anak dengan anak. Misalnya kalian bersekolah ya, itu pasti dibicarakan bersama orang tuamu. Nah, di sini yang kelima adalah saling tolong menolong. Saling tolong menolong itu dalam kata lain adalah apa? Gotong royong. Nah, gotong royong. Coba perhatikan, gotong royong itu harusnya dimulai dari rumah juga ya, karena kalau kita sudah saling membantu di rumah pasti akan terbawa dimanapun kita berada. Kalau di rumah kakak membersihkan, pasti kita harus menolong. Di jalan, kalau kita melihat orang sedang jatuh, apakah kita harus hanya melihatnya? Tidak, kita harus membantunya, harus menolongnya, mengangkat atau apapun. Nah, dalam masyarakat, coba perhatikan di sini, ini adalah pembangunan sebuah rumah penduduk. Di sini mereka saling bergotong royong atau bekerja sama. Ya, tidak hanya satu orang yang menyelesaikan, tetapi ada kerjasama. Nah, kalau gotong royong ada, berarti contoh sikap persatuan ada. Supaya gotong royong itu ada supaya pekerjaan cepat selesai. Itu fungsinya ya. Nah, jika kita saling menjaga sikap antara perbedaan, yakin itu akan membentuk persatuan dan kesatuan tetap kokoh. Dalam beragama, perbedaan suku dan budaya harus saling menghargai supaya tidak ada perselisihan ya. Itu yang paling penting. Nah, faktor apa saja yang mempererat persatuan bangsa Indonesia? Nah, kalau kita sebagai bangsa Indonesia, faktor yang mempererat persatuan kita itu adalah Pancasila. Kenapa dikatakan Pancasila? Karena itu dimuat dalam sila. Coba perhatikan ini. Ini adalah lambang dari sila keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, pasti ingat ya. Nah, ini adalah
contoh lambang atau lambang dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa diambil dari pohon beringin? Karena pohon beringin itu bisa tempat kita bernaung ya. Ada beberapa orang di situ bisa bernaung di situ. Persatuan Indonesia berarti Indonesia itu bersatu, membentuk satu kesatuan. Sudah Ibu jelaskan tadi ya. Indonesia terdiri dari berbagai pulau, itu membentuk satu kesatuan, yaitu Indonesia, Persatuan Indonesia. Oke, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Sudah paham semuanya? Nah, coba perhatikan, itu semua adalah contoh-contoh contoh-contoh persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Kalian sudah perhatikan toleransi antara umat beragama, kemudian tidak diskriminatif, gotong royong, saling tolong menolong, ya itu semua tadi yang Ibu sudah jelaskan. Kalau kita pegang teguh itu, kalau kita lakukan dalam kehidupan kita itu, itulah yang memperkuat kita membentuk persatuan dan kesatuan ya, seperti bangsa kita, bangsa Indonesia, karena adanya sikap toleransi antara umat beragama, tidak membedakan antara suku satu dengan suku yang lainnya, makanya bangsa Indonesia kuat dalam membentuk persatuan dan kesatuan. Ingat sila ketiga ya, sila ketiga apa bunyinya? Nah, untuk tugas kamu akan mendalami lagi sila ketiga, silakan dipelajari. Tidak apa-apa diskusi dengan orang tuanya sambil tanya orang tuanya. Tugas kamu ada di bukumu halaman 12 ya. Kalau buku tematik 4A ada di halaman 12, lanjutan dari materi kita untuk hari ini. Sebenarnya di situ kalian disuruh membuat kelompok, tapi karena situasi tidak memungkinkan kita, nah Ibu suruh aja membuat kelompok di rumah, membuat musyawarah aja di rumah dengan orang tuanya. Silakan dibicarakan dengan orang tuanya, minta tolong sama orang tuanya dibantu ya. Nah, diskusikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama itu kalian menjelaskan apa makna sila ketiga Pancasila. Ketiga Pancasila ya. Sila ketiga Pancasila. Ibu tadi sebenarnya sudah jelaskan sedikit. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah sila tersebut penting? Jelaskan alasanmu. Kalau kamu ingat itu menurut kamu, apakah sila itu penting? Kamu jelaskan alasan kamu apa ya. Kelas 4 ini sudah harus pintar mengarang kata-kata dengan sendiri ya. Tidak boleh ya aku setuju, nah, baru selesai karena apa. Jelaskan dengan secara terperinci ke sana. Jangan hanya satu kata alasannya. Kemudian yang ketiga adalah berikan contoh-contoh sikap dan perilaku yang mengamalkan sila ketiga di lingkungan. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah dan masyarakat. Yang kamu disuruh di sini adalah contoh-contoh sikap dan perilaku dalam mengamalkan sila Pancasila ketiga ya. Nah, kemudian Ibu, karena tadi Ibu hanya menjelaskan mengambil contoh dari referensi lain ya. Nah, kalau di buku kalian itu ada sebenarnya contoh di situ, itu menceritakan tentang kota Manado. Ada semboyan kota Manado sendiri. Apa semboyannya? Siapa yang tahu? Orang semua bersaudara ya. Itu untuk kota Manado. Mereka mempunyai semboyan tersendiri dalam membentuk persatuan dan kesatuan dalam daerah mereka tersendiri. Nah, silakan nanti kalau sudah mengerjakan tugas itu dibaca. Kemudian kalian pahami ya, apa makna dari artikel tersebut. Silakan dibaca di rumah dan dipahami bacaannya. Nah, itu saja untuk pertemuan kita untuk hari ini. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan menjelaskan ya, karena masih panjang cerita kita ini tentang keragaman ya. Masih ada pertemuan lagi. Nanti selanjutnya kita akan membahas Ibu akan membahas lagi, menegaskan lagi dari tugasmu nanti. Ibu akan menjelaskan lagi tentang sila Pancasila. Oke, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan selamat pagi, selamat semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini, dikerjakan dengan baik. Oke, sampai jumpa.